Jadi prinsipnya Bapak Ibu untuk membentuk atau mendesain mata kuliah blended learning yang engaging, yang menarik, yang menyenangkan, itu sama saja dengan engagement gitu ya, atau perkawinan. Tidak mungkin engagement itu dilakukan karena ada satu pihak saja yang ngejar-ngejar, pihak yang lain lari menjauh gitu ya. Kan nggak mungkin. Dua-duanya pasti melakukan effort. Sehingga kalau kita ingin mahasiswa kita itu engage ke mata kuliah kita, maka kita itu juga harus membuat banyak effort supaya bisa seperti ini. Nah, effort apa yang dilakukan sehingga menjadi ada feedback seperti ini? Nah, itu yang akan saya share nih Bapak Ibu. Ini adalah definisi tatap muka sinkron dan asinkron. Tadi sudah dengan Pak Mayong ya. Jadi prinsipnya kalau tatap muka sinkron itu dosen dan mahasiswa bertemu pada waktu yang sama. Di dalam kelas bisa menggunakan Zoom atau Webex juga bisa. Sementara kalau asinkron, dosen dan mahasiswa bertemu di waktu yang berbeda. Ini biasanya difasilitasi dengan LMS. Nah, salah satu metode, jadi untuk blended learning itu sebenarnya metodenya macam-macam. Saya kebetulan mengikuti aliran yang paling mudah. Jadi blended learning itu adalah metode untuk memblend, mencampur sinkron dengan asinkron ini. Kebetulan saya pernah membaca WA status salah satu dosen saya, berarti dosen UGM gitu nggih. Beliau mengajar di kelas, kemudian sekaligus Zoom. Jadi ada yang menggunakan Zoom, ada yang hadir di kelas. Kemudian di statusnya itu beliau menulis akhirnya pertama kali blended learning gitu nggih. Kalau menurut saya yang seperti itu bukan blended learning. Jadi blended learning itu dilihatnya bukan dari kacamata kita sebagai dosen, tetapi dari mahasiswa sebagai objeknya begitu. Kalau mahasiswanya mengikuti Zoom saja, sementara temannya yang lain datang di kelas mendapatkan paparan yang sama, yaitu berarti ada setengah grup yang sinkron langsung, ada setengah grup yang sinkron maya. Hanya karena dosennya ngeblend sinkron langsung dengan sinkron maya, itu bukan berarti blended learning, karena mahasiswanya kan hanya mendapat satu zona belajar saja. Nah, prinsipnya blended learning adalah kita blending semuanya sinkron dengan yang asinkron. Nah, sesuai definisi, kalau blended learning itu adalah yang asinkronnya 30 sampai 79%. Sementara kalau yang level yang lebih tinggi, yang online learning, ini asinkronnya minimal 80%. Semakin tinggi asinkronnya, seperti tadi angket yang disampaikan oleh Pak Mayong, itu jika online learningnya semakin banyak, maka tingkat kesulitannya tinggi Bapak Ibu. Jadi saya tidak terlalu merekomendasikan dosen-dosen yang tidak punya pengalaman blended learning untuk tiba-tiba online learning gitu. Kalau online learning itu kan minimal 80% asinkron, ini butuh effort yang luar biasa. Saya pernah mencoba satu kali di satu mata kuliah saya untuk yang ini online learning minimal 80% asinkron ini. Hasil-hasilnya nanti saya sampaikan berikutnya nih Bapak Ibu.